Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Tunas Harapan yang soleh dan solihah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar, semangat beribadah. Anak-anakku, kali ini kita sudah sampai ke bab 12. Materinya adalah kisah Khulafaur Rasyidun atau Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Al-Khulafa itu artinya para pengganti, Ar-Rasyidun itu artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Anak-anak sekalian, sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 tahun Hijriah atau tahun Hijriah yang ke-11. Beliau tidak meninggalkan pesan apa-apa, tidak meninggalkan wasiat apa-apa. Sehingga para sahabat ini gelisah, siapakah yang akan memimpin mereka menjadi penerus kepemimpinan Rasulullah. Akhirnya para sahabat usul dan menyepakati bahwa yang meneruskan memimpin umat Islam itu adalah Abu Bakar bin Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah orang terkasih Rasulullah, sehingga pantaslah dia memimpin. Itu. Akhirnya diangkatlah Abu Bakar. Dan Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun. Abu Bakar itu di samping temannya Rasulullah, sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah. Karena putrinya yang bernama Sayyidah Aisyah menjadi istrinya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menantunya Abu Bakar. Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun dibanding Rasulullah. Bagaimana kisah Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun? Anak-anak, saksikan penjelasan Tabib berikut ini. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Dia memangku jabatan khalifah selama 2 tahun lebih sedikit, yang dihabiskannya terutama untuk mengatasi berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Terpilihnya Abu Bakar telah membangun kembali kesadaran dan tekad umat untuk bersatu melanjutkan tugas-tugas mulia Nabi. Hal menarik dari Abu Bakar bahwa pidato pertama yang diucapkan sehari setelah pengangkatannya menegaskan totalitas kepribadian dan komitmen Abu Bakar terhadap nilai-nilai Islam dan strategi meraih keberhasilan tertinggi bagi umat sepeninggal Rasulullah. Abu Bakar berpidato, "Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antaramu. Maka jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, bantulah aku, ikutilah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah. Orang yang kamu anggap kuat, aku pandang lemah, sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Sedangkan orang yang kamu pandang lemah, aku pandang kuat sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun bila mana aku tiada mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidak perlu mematuhiku," kata Abu Bakar. Kebijakan Abu Bakar selama memimpin: 1. Mengirimkan pasukan ke Romawi di bawah pimpinan Usamah. 2. Memberantas pembangkang zakat. 3. Mengumpulkan Al-Quran. 4. Perluasan wilayah ke Irak, Syria, dan Hirab. 5. Memerangi nabi palsu. Dan 6. Kekuasaan bersifat sentralistik, artinya legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Abu Bakar wafat pada hari Senin tanggal 23 Agustus 624 Masehi setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring sakit di tempat tidur. Beliau berusia 63 tahun. Kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 5 bulan, dan 11 hari. Saat sakit itu beliau mewasiatkan agar Umar bin Khattab menggantikannya sepeninggal beliau. Anak-anakku yang saleh dan salihah, sepeninggal Abu Bakar, khalifah berikutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang yang pemberani, cerdas, ditakuti oleh kawan maupun lawan. Karena kondisi masyarakat yang masih sedih,
sehingga beliau berkenan untuk meneruskan menjadi khalifah atau khulafaur rasyidin yang kedua. Umar bin Khattab itu putranya Khattab bin Nufail. Beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Bagaimana profilnya dan perjuangannya? Perhatikan penjelasan Ustaz Habib berikut ini. Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail yang merupakan keturunan dari Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi SAW. Kemudian oleh Rasulullah, beliau dijadikan sebagai tempat rujukan mengenai hal-hal yang penting. Ia dapat memecahkan masalah-masalah yang rumit tentang siapa yang berhak menggantikan Rasulullah dalam memimpin umat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah atau pengganti dari penggantinya Rasulullah. Ia juga mendapat gelar Amirul Mukminin atau komandannya orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab juga meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya dengan membangun jaringan pemerintahan sipil yang sempurna. Kematiannya sangat tragis. Seorang budak bangsa Persia bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau tajam ke arah khalifah yang akan mendirikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid Nabawi di pagi buta itu. Khalifah terluka parah. Dari pembaringannya, ia mengangkat syuro atau komisi pemilih yang akan memilih penerus tongkat kekhalifahannya. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah penikaman atas dirinya, yakni 1 Muharram 23 Hijriah atau 644 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita lanjutkan untuk khalifah yang ketiga. Siapa khalifah yang ketiga? Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab itu juga mertuanya Rasulullah. Nah, yang ketiga ini Utsman bin Affan, ini menantunya Rasulullah. Bahkan 2 kali jadi menantunya Rasulullah. Utsman bin Affan ini seorang kaya raya, saudagar, tapi dermawan, lembut hatinya. Amal jariahnya luar biasa banyak. Beliau menjadi khalifah sekitar 13 tahun. Bagaimana perjalanan beliau selama 13 tahun? Perhatikan penjelasan berikut ini. Khalifah Utsman bin Affan, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi SAW. Meski memiliki kekayaan melimpah, tapi Utsman berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapatkan julukan Dzun Nurain, artinya orang yang memiliki 2 cahaya, karena pernah menikahi 2 putri Nabi SAW secara berurutan setelah salah satunya meninggal dunia. Karya monumental Utsman yang lain adalah ia mempersembahkan kepada umat Islam penyusunan kitab suci Al-Quran. Penyusunan Al-Quran dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Disebutkan bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan, perselisihan tentang bacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara Muslim. Sebagiannya direkrut dari Suriah dan sebagian lagi dari Irak. Adapun ketua Dewan Penyusunan Al-Quran adalah Zaid bin Thabit. Sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran antara lain adalah Hafsah, salah seorang istri Nabi SAW.
Kemudian dewan itu membuat beberapa salinan naskah Al-Quran untuk dikirimkan ke berbagai wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Terakhir, di akhir hayatnya, sekelompok orang mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan dan membunuhnya ketika Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran. Itu terjadi pada tahun 35 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Juni 656 Masehi. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita masuk ke khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menantu Rasulullah, sebagaimana Utsman bin Affan. Menantu Rasulullah karena Rasulullah punya putri namanya Sayyidah Fatimah, itu menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku, bahwa Ali bin Abi Thalib ini orang yang sangat cerdas, sangat pintar. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Rasulullah itu sebagai kotanya ilmu, Ali ini pun pintunya ilmu. Sahabat Ali ini menjadi khalifah kurang lebih 5 tahun dengan berbagai konflik. Perjalanan 5 tahun bisa anak-anak simak sebagaimana penjelasan Ustaz berikut ini. Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang memiliki banyak kelebihan. Selain itu, ia adalah pemegang kekuasaan. Pribadinya penuh vitalitas dan energik, merumus kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Ia adalah pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung dan pemegang teguh tradisi. Seorang sahabat sejati dan seorang lawan yang dermawan. Ia telah bekerja keras sampai akhir hayatnya dan merupakan orang kedua yang berpengaruh setelah Nabi Muhammad SAW. Tugas pertama yang dilakukan oleh Khalifah Ali ialah menghidupkan cita-cita Abu Bakar dan Umar, menarik kembali semua tanah hibah yang telah dibagikan oleh Utsman bin Affan kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Ali juga segera menurunkan semua gubernur yang tidak disenangi rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basrah menggantikan Ibnu Amir, dan Qais bin Sa'ad dikirim ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri itu yang dijabat oleh Abdullah. Gubernur Suriah, Muawiyah, juga diminta meletakkan jabatan, tetapi ia menolak perintah Ali, bahkan ia tidak mengakui kekhalifahannya. Tepat pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi, Khalifah Ali terbunuh. Pembunuhnya adalah Ibnu Muljam, seorang anggota Khawarij yang sangat fanatik. Dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Anak-anakku yang soleh dan solehah, itulah materi kita tentang Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan mendapatkan pelajaran dari kisah ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.